benar-benar terpotong dari pinggang dan darahnya benar-benar seperti sengaja dihisap. Hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di YouTube channel aku. Balik lagi bersama aku, Nabila. Oke, malam kali ini aku bakal ngebahas kasus tentang Elizabeth Short atau yang lebih dikenal sebagai Black Dahlia Murderer. Nah, teman-teman, sebelumnya apakah kalian udah pernah dengar kasus dari Black Dahlia Murderer ini? Buat kalian pecinta kasus serial killer, pasti kalian pernah dengar atau seenggaknya masuk ke kuping kalian tentang kasus Black Dahlia ini. Jadi, Black Dahlia Murderer ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita muda yang bernama Elizabeth Short yang ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dan dimutilasi. Bahkan beberapa bagian tubuhnya dijadikan sebagai mainan oleh si pembunuh, seperti sobeknya ujung bibir hingga mendekati telinga. Elizabeth Short ini lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Hyde Park, Boston. Nah, mulanya pada usia 22 tahun, si Beth ini pindah ke Hollywood untuk mengejar karirnya di dunia seni peran. Di Hollywood, Beth ini langsung mendapatkan tempat karena ia memiliki paras yang cantik dan juga ia mudah bergaul. Ia pun mulai akrab dengan sejumlah artis kalangan atas dan ia juga bisa dibilang dekat dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan teater. Nah, Pak Johnson ini, kok Pak Johnson? Nah, Pak Hansen ini lalu mengajak Beth pindah ke rumahnya bersama sejumlah artis lainnya. Dengan segera, Beth menjadi bagian tetap dari kelompok Hansen. Situasi seperti ini bisa dibilang cukup menguntungkan buat si Beth karena karirnya di dunia film itu nggak berjalan dengan lancar. Pada masa itu, film The Blue Dahlia yang diperankan oleh Veronica Lake dan Alan Ladd sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Sejak saat itu, Elizabeth mulai dipanggil dengan sebutan Black Dahlia oleh beberapa temannya karena rambutnya yang berwarna hitam dan juga ia sangat suka menggunakan baju berwarna hitam. Pada tanggal 9 Januari tahun 1947, Beth kembali ke rumahnya di Los Angeles setelah melakukan perjalanan singkat ke San Diego dengan pacarnya yang bernama Robert Redman Lee yang berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai salesman. Beth waktu itu punya rencana untuk bertemu dengan adiknya yang kebetulan lagi berkunjung dari Boston. Beberapa saat kemudian, staf dari Hotel Biltmore ini melihat Beth sedang menggunakan telepon hotel yang berada di lobi. Gak lama kemudian, ia diduga dilihat oleh para pengunjung dari Crown Grill Cocktail Lounge yang berjarak sekitar setengah mil dari Biltmore Hotel. Pada pagi hari tanggal 15 Januari tahun 1947, tubuh Beth ditemukan sudah terpotong menjadi dua bagian dalam keadaan telanjang di sebuah tempat kosong di sekitar South Norton Avenue, di tengah jalan Coliseum dan West 39th Street di Leimert Park, Los Angeles. Jasadnya ditemukan oleh Betty Bersinger, seorang penduduk setempat pada pukul 10 pagi. Waktu itu, si emak Betty ini lagi jalan-jalan sama anak perempuannya yang berusia sekitar 3 tahun. Awalnya si emak Betty ini mengira telah menemukan salah satu manekin dari toko yang dibuang. Ketika ia melihat lebih dekat, "Oh, ini orang," kata gua teh. "Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong," kata gua. Ia menyadari bahwa yang ia lihat adalah mayat. Kemudian ia langsung bergegas menuju rumah terdekat dan menelpon polisi. Tubuh Beth yang dimutilasi benar-benar terpotong dari pinggang dan darahnya benar-benar seperti sengaja dihisap. Kalian ngerti gak sih maksudnya sengaja dihisap? Bukan berarti itu mungkin dihisap sama psikopatnya, sama pembunuhnya, tapi benar-benar udah nggak ada darahnya. Jadi si Beth ini ditemukan dalam keadaan terpotong, terus udah benar-benar nggak ada darahnya gitu. Jadi udah clean, kayak udah benar-benar dibersihin. Polisi kemudian menyatakan bahwa Beth diperkirakan sudah tewas 10 jam yang lalu sebelum ia ditemukan, sebelum mayatnya ditemukan. Gak cuman itu, ternyata polisi juga menemukan ada bekas sayatan di wajahnya si Beth dari ujung mulut sini sampai ke ujung telinga sini. Kalian tahu gak sih hantu Jepang itu? Yang gini nih mulutnya. Jadi mungkin si pembunuhnya ini tuh sengaja pengen ngebuat si Beth ini terlihat senyum dengan wajah yang dirias seperti badut.
Gak cuma itu aja teman-teman, ada juga luka di bagian paha dan payudara, di mana seluruh bagiannya sudah diiris. Sementara bagian bawah tubuhnya diposisikan satu kaki atau sekitar 30 cm dari bagian atas tubuhnya, dan ususnya terselip rapi di bagian bawah pinggul. Setelah penemuan mayatnya Beth itu, kerumunan orang dan reporter mulai pada berkumpul. Reporter Los Angeles Herald Express, Aggie Underwood, termasuk orang pertama yang tiba di lokasi kejadian dan mengambil beberapa foto dari mayat tersebut dan TKP. Di dekat mayatnya si Beth, detektif menemukan jejak tumit di tanah bekas ban. Mungkin ban mobil dulu yang lewat, terus ada orang jalan kaki pakai tumit. Jalan kaki pakai tumit. Terus gak pakai tumit pakai apa? Pokoknya ban dulu, tanah, ban, tumit, kaki. Udah. Dan karung semen yang berisi darah berair juga ditemukan di dekatnya. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh Beth dilakukan dengan sangat rapi dan sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Nah, ini membuat polisi curiga mungkin aja pelaku memiliki latar belakang pendidikan medis atau ilmu kedokteran. Iyalah, sama aku juga curiga. Nah, selang beberapa waktu kemudian, kantor polisi setempat menerima sebuah surat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran, atau yang sering disebut dengan istilah surat kaleng. Di dalam amplop itu terdapat banyak barang pribadi si Beth. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik si Betty yang sebelumnya berada di dalam tas. Semua barang di dalam amplop itu berbau bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Tapi aku mah suka wangi bensin. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru dalam kasus ini. Namun, apa yang mereka telah lakukan tidak membuahkan hasil sama sekali. Sekitar 200 orang telah diinterogasi. Bahkan, sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kejujuran dan semua hasilnya nihil. Gak ada sama sekali petunjuk. Pada tahun 2017, Pugh Mary Itwell dalam bukunya yang berjudul Black Dahlia, Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang. Bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Itwell mengatakan bahwa pelaku pembunuhan bernama Leslie Dwayne Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan. Nah, tapi selain si Leslie Dwayne Dillon ini, si bellboy yang tadi aku sebutin itu, ada satu orang lagi yang diduga kuat sebagai tersangka oleh pihak kepolisian sebagai pembunuh dari Elizabeth Short, yaitu Dr. George Huddle. Nah, kenapa? Karena ada lebih dari 10 bukti kuat yang mengarah kepada si Dr. George Huddle itu. Aku bakal sebutin beberapa bukti yang aku tahu aja ya. Yang pertama, kenapa si Dr. George Huddle ini diduga kuat sebagai pembunuh dari Elizabeth Short? Karena bukti-bukti kuat ini muncul dari seorang detektif yang merupakan anak dari Dr. George Huddle tersebut. Contohnya seperti tas yang berada di dekat mayat Elizabeth Short yang tadi, sama persis seperti tas yang dimiliki oleh ayahnya, si Dr. George Huddle tadi. Yang kedua, pada tahun pembunuhan tersebut, kebetulan juga ayahnya ini, si Dr. George Huddle, pergi menggunakan mobil yang sama seperti yang dilihat oleh para saksi mata. Setelah kasus pembunuhan Elizabeth Short, Dr. George Huddle ini pergi ke Filipina. 30 tahun setelah kematian Elizabeth Short, secara kebetulan juga di Filipina terjadi kasus pembunuhan yang sama persis seperti pembunuhan pada Elizabeth Short. Kenapa dibilang sama persis seperti kasusnya Elizabeth Short? Karena mayat gadis yang di Filipina itu sama dibelah di bagian pinggang, kemudian disimpan dengan posisi tangan sama seperti posisi tangannya mayat Elizabeth Short, dan posisi bagian bawah tubuhnya sama persis diberi jarak sekitar 1 kaki atau 30 cm dari bagian atas tubuhnya. Dari banyaknya bukti-bukti kuat yang mengarah kepada Dr. George Huddle ini, Dr. George Huddle ini dicurigai menjadi tersangka utama dari kasus pembunuhan Elizabeth Short. Tapi dengan banyaknya bukti-bukti kuat yang tadi mengarah kepada Dr. George Huddle, polisi masih belum bisa menentukan Dr. George Huddle sebagai tersangka utamanya. Dikarenakan bukti-bukti tersebut masih belum cukup kuat bagi pihak kepolisian. Sehingga sampai saat ini kasus pembunuhan Black Dahlia ini masih belum memiliki tersangka utama. Black Dahlia atau Elizabeth Short yang malang ini akhirnya dimakamkan di Oakland, dan ibunya Phoebe akhirnya pindah ke daerah di dekat makamnya Elizabeth Short.
Pembunuhan Black Dahlia atau Elizabeth Short ini dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. Nah, dari kasus pembunuhan Black Dahlia yang aku bahas tadi, kalau pendapat aku, menurut aku, orang yang paling bisa disebut sebagai tersangka utama adalah Dr. George Hodel tadi. Kenapa aku bisa bilang Dr. George Hodel itu merupakan tersangka utama? Karena dengan banyaknya bukti-bukti kuat yang mengarah kepada Dr. George Hodel tadi. Sebenarnya kalau kalian baca dari internet itu tuh banyak banget, lebih dari 10 bukti yang mengarah kepada Dr. George Hodel. Makanya kenapa aku berani bilang kalau pendapat aku tersangka utamanya adalah si dokter itu. Tapi sayangnya si Dr. George Hodel ini sebelum dijadikan sebagai tersangka utama, dia udah keburu meninggal duluan. Jadinya nggak sempet di penjara. Jadi kasusnya, kenapa kasusnya masih dibilang sebagai kasus yang tak terpecahkan? Yaitu karena dokternya udah meninggal. Itu loh teman-teman. Nah teman-teman, tapi kalau menurut kalian siapa sih tersangka utama dari kasus pembunuhan Black Dahlia ini? Apakah menurut kalian si Hansen yang punya klub malam dan teater tadi? Atau si Robert pacarnya mungkin? Atau si Leslie Dwayne Dillon tadi, si bellboy yang di hotel? Atau mungkin kalian punya pikiran yang sama aku, si Dr. George Hodel tadi? Komen di bawah ya, kira-kira siapa sih menurut kalian tersangka utamanya yang paling cocok buat dibilang tersangka utamanya. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan dari kasus pembunuhan Black Dahlia ini. Jangan lupa like dan share video ini kalau misalnya kalian suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notification-nya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video-video baru. Buat kalian yang punya ide-ide dan saran-saran untuk video-video selanjutnya, boleh komen di bawah ya. Atau boleh langsung DM ke Instagram aku di Nabila IQKH. Instagramnya aku tulis di description box ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.